Tidak ada. Ini hanya bergaya. Maaf, aku sudah merusak serwani Anda. Kemana dia pergi? Tidak tahu. Mungkin di sini dia yakin bisa melakukan apa saja. Sekarang dia akan menyembunyikan tangannya dari semua orang. Butuh sebulan untuk menghilangkan henanya. Aku rasa Kak Durga hari ini pasti tidak akan gagal. Apa maksudmu? Laksmi, hari ini hari baik Kak Durga. Akhirnya Eje menikah dan akhirnya kita bertiga bisa menaklukkan kejahatan Gudan. Hei, Gudan, mau kemana kau? Apa kau tidak akan menunjukkan warna henna sebelum kau pergi? Aku yakin warnanya pasti gelap. Apa kau berpikir ini sebuah lelucon? Aku sudah membuang waktuku untuk membersihkan nama baikku. Dan kau menulisnya di tanganku. Kalian bertingkah seolah kalian yang paling benar. Dan melakukan hal murahan seperti ini. Tunggu. Kemana dia? Kenapa kau baru datang? Dia pergi dari sini sambil menangis. Itu sangat menyenangkan. Pekerjaan kita masih belum selesai. Itu yang aku katakan padanya. Kita seharusnya menghinanya di depan para tamu. Benar. Diam. Dengarkan aku baik-baik. Kita harus memastikan Gudan menjauh dari rumah ini. Jika dia datang ke sini lagi dan mengatakan kebenaran kepada seseorang, pernikahan Eje dan Swita pasti akan hancur. Tapi yang lebih penting, Eje akan menghukum kita di depan semua orang. Dia benar, aku tidak memikirkan itu. Gudan? Kau dari mana? Aku dari tadi mencarimu. Kau mau kemana? Aku sudah mulai berasa bosan di sini, Cutki. Jadi, tapi aku rasa kau harus melanjutkannya. Ibu mencarimu. Tunggu sebentar. Aku tidak akan di sini kalau kau pergi. Ibu bisa pulang sendiri. Aku ikut denganmu. Tidak, Cutki. Masuklah ke dalam. Dia pasti mencarimu. Dia mungkin akan memarahimu kalau tahu kau pergi. Tidak masalah kalau aku pergi, tapi kau harus masuk ke dalam. Ayo sana. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pulang sendirian? Ayo, masuk saja, ya. Cutki, dengar. Kau bisa bertanya apa saja pada aku. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kau tahu sendiri kan? Aku akan melakukan apapun untukmu. Tapi aku tidak bisa melakukan hal yang ini. Sudah, sana masuk. Anakku kelihatan seperti putri ya. Benar-benar cantik. Tolong maafkan aku, Bu. Hari ini putrimu tidak akan menjadi pengantin wanita. Itulah alasannya. Aku akan memastikan bahwa Aksat Jinda akan menikah dengan Gudan Gupta yang tidak berguna, apapun yang terjadi. Cutki, di mana Gudan? Gudan pergi keluar. Aku sudah Pergi mencoba keluar? Kemana dia pergi? Padahal aku memintanya untuk tidak pergi kemanapun. Dia menjadi kutukan di dalam hidupku. Gadis tidak berguna itu tidak mendengarkanku. Ibu tenang dulu. Mungkin dia hanya ingin mencari udara segar. Nanti juga kembali. Oh tidak. Gadis ini selalu membuatku gila. Aku harus pergi dan menghentikan Parv. Jika dia memberi makan Swita Halwa, tapi Gudan tidak di sini, bagaimana kami akan menukarnya? Kenapa ibu bertingkah aneh? Biasanya dia ingin menyingkirkan Gudan. Sekarang dia malah mencarinya. Luar biasa. Aku harap tidak ada orang lain yang memandangi adik iparku. Kau terlihat sangat cantik. Baiklah, sesuai tradisi kita saat pengantin wanita berpakaian, dia diberi makan halwa oleh saudara iparnya. Ayo, makanlah.
Silakan ambil beberapa. Ayo makan. Kau makan halwa ini dan istirahatlah, Swita. Karena Gudan akan mengambil alih semua tugasmu di sini. EJ dan Gudan, kalian berdua akan tamat. Halo? Apa? Bagaimana bisa? Aku akan menghubungimu. Yang tadi menelpon, itu adalah Sidi. Dia sudah mengingatkanku sebelum aku memberikan halwa kepadamu, aku harus memberikan persembahan. Kau tunggu di sini, aku akan kembali lagi. Apa kau yakin Gudan adalah anak tirimu? Apa kau ibunya? Lalu kenapa selama ini kau baik pada Gudan? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Bagaimana aku akan mengganti pengantin sekarang? Haruskah aku membuat Revati duduk di mandang? Hei, jaga bicaramu. Jangan kau berani-berani menyentuh putriku lagi. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah minta Gudan untuk tidak pergi kemanapun, tapi dia pergi. Daripada kita saling berdebat di sini, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kamu ngerti? Aku sudah selesai denganmu. Sekarang aku akan melakukan semuanya sendiri. Dan juga, ini rencanaku. Revati Kusayang akan menyelamatkan. Karena seseorang harus menikah dengan EJ. Dan Revati bisa. Tidak peduli apa yang terjadi. Gudan harus segera kembali ke sini. Wanita ideal adalah yang merawat keluarganya dan menjaga hubungan keluarganya. Dia harus mengatur pekerjaan rumah tangga, Gudan. Tapi kau tidak akan pernah bisa melakukannya. Gudan, kau tidak berguna. Dan aku sudah menuliskannya di tanganmu agar kamu ingatnya seumur hidupmu. Aku tidak tahu kenapa orang mengatakan bahwa aku tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Kapan kalimat-kalimat itu berhenti menghantuiku? Kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan dengan mudah? Tolong beritahu aku. Kenapa aku seperti ini? Kenapa kamu membuatku seperti ini? Gadis itu pergi ke kuil. Tunggu. Halo Nyonya, kami menemukannya. Dia di kuil, kami melihatnya. Pastikan gadis itu tetap tinggal di sana. Jika dia meninggalkan tempat itu dan datang ke rumah ini, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Sampai pernikahan EJ berakhir, Gudan harus menjauh dari rumah ini. Akan kami lakukan, Nyonya.
Begitu Revati minum jus ini, Gudan akan berlari ke sini. Dimanapun dia berada, dia pasti akan datang ke sini. Tapi sayangnya, bukan untuk menyelamatkan saudaranya. Aduh, terima kasih ya. Udaranya panas sekali. Kita akan menunggu apa yang akan terjadi. Kita semua harus terus mengawasi gadis itu. Kita tidak boleh membiarkannya sampai ke Manda. Jutki, Kau melakukan kesalahan. Karena kau telah meninggalkan saudari perempuanmu di sini sendirian. Tapi jangan khawatir. Lakukan satu hal. Apa sekarang kau bisa pergi ke pernikahan Aksat Jinda? Begitu kau sampai di sana, aku akan membiarkan adikmu pergi. Tapi jika kau tidak datang, maka berhenti! aku tidak akan melewatkan kesempatan ini kedua kali. Itulah alasannya kenapa kau harus ke pernikahan Aksat Jinda. Kau tidak punya banyak waktu, Gudan. Tidak, tidak, tidak. Revatiku tercinta. Katakan sesuatu padaku. Jika kakakmu Gudan tidak datang tepat waktu, apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang akan terjadi padanya? Sebenarnya aku sudah membuat beberapa rencana. Tapi untuk mewujudkan semua rencanaku itu, aku butuh bantuan. Jika dia tidak datang ke sini, aku akan membunuh Jutki. Jadi, kau suka rencanaku? Hah? Katakan. Di mana gadis itu? Aku tidak melihatnya di sini. Ayo, kita cari dia. Ayo, ayo. Busan,
Apa kau melihat Cutki? Aku tidak bisa menghubunginya. Gudan juga tidak menjawab teleponnya. Pertama Gudan yang menghilang. Sekarang Cutki tidak ada dimanapun. Aku sudah bilang pada mereka berdua untuk tinggal di pernikahan ini. Tetap bersama, tidak boleh berpisah. Gudan sudah merusak semuanya. Tapi terkadang kau terlalu jauh, kau Salya. Kau siap-siap untuk acara itu, tapi kau tidak biarkan mereka berpakaian yang seharusnya. Ini tidak seperti pernikahan mereka pada hari itu. Maksudku, aku akan pergi dan mencari mereka. Dengar, aku pikir begitu kita menemukan Gudan dan Revati, kita harus pulang. Apa katamu? Kau sama seperti anak perempuanmu. Sejak kita sampai di sini, kalian selalu bilang, ayo kita pulang, ayo kita pulang. Pertama pergi dan cari anak perempuanmu itu. Setelah kau menemukannya, segera telepon aku. Aku akan mencari di sana. Oh iya, dengar. Jika mereka pulang tanpa kau memberitahuku, aku akan marah. Mereka tidak mungkin pulang. Tenang saja, aku akan melihatnya dulu ya. Kau Salya, apa kau sudah siap? Oh iya, sudah. Dari tadi aku tidak melihat Gudan dan juga Revati. Iya. Apa mereka masih berpakaian? Iya. Kalau mereka sudah siap, suruh mereka ke sini. Iya, aku akan menyuruh mereka ke sini. Iya, sebenarnya anakku tidak mau menikah kalau Gudan belum ada di sini. Iya, baik Nyonya. Kau tidak salah Nyonya Jinta. Karena tanpa Gudan, EJ tidak akan menikah. Pernikahan ini adalah tiket kemenangan. Kemana kau pergi Gudan? Aduh, kemana dia pergi? Halo? Iya, Nyonya. Gadis itu menghilang. Aku tidak tahu gadis itu lolos. Kami belum menemukannya. Gudan lari dari kuil itu berarti dia akan segera datang langsung ke pernikahan EJ. Bu, aku boleh tanya sesuatu? Aku akan menikah untuk memenuhi keinginan ibu. Dan juga untuk menghormati keinginan terakhir Antara. Kenapa aku tidak bahagia, Bu? Kenapa ibu tidak terlihat bahagia? Kau ini bicara apa? Kau sudah memberitahuku. Kau akan menikah. Lalu bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Tapi aku tidak pernah bisa memberikan tempat Antara kepada siapapun. Jika surat Antara... Belum kau terima, maka kau tidak akan menikah lagi. Aku tahu itu. Tapi Aksan, apapun keputusan yang akan kau ambil nanti, aku minta jangan dilakukan dengan setengah hati. Sebetulnya aku ingin sekali kalau kau menikah dengan Gudan. Maafkan aku. Aku masih tidak bisa melihat kau menikah dengan orang lain. Hanya Gudan yang dapat membawa cinta dan juga kenyamanan di dalam kehidupanmu. Seperti yang dilakukan oleh Antara. Aku masih merasa kalau kau tidak dapat menemukan pasangan hidup yang lebih baik daripada Gudan. Lupakan saja. Sebaiknya kau bersiap-siap. Setelah itu kau turun ke bawah karena upacara akan segera dimulai. Ayo. Aku masih merasa kalau kau tidak bisa menemukan pasangan hidup yang lebih baik daripada Gudan. Tunggu sebentar. Apa kau ini tidak punya harga diri sama sekali ya? Kau masih ada saja di sini. Bahkan setelah kami menghinamu.
Cepat kau pergi dari sini. Itu yang terbaik untuk semua orang. Kamu mengerti? Aku mengerti apa yang kau katakan. Aku akan pergi, tapi penting bagiku untuk masuk ke dalam sekarang. Hidup Cutki sedang... Sebaiknya cepatlah pergi ke sana. Kau hanya punya waktu sedikit. Dengar, aku tidak bisa menceritakan semuanya padamu sekarang. Aku harus masuk ke dalam. Aku mohon. Kau bertingkah seolah-olah kau punya kepedulian dunia. Hari ini kami tidak akan mendengarkanmu. Tolong dengarkan aku. Diam. Jangan berbuat macam-macam. Aku harus memberitahumu. Yang terbaik adalah menjauhkannya dari Mandar. Tolong dengar dulu. Hei, Tolong biarkan aku masuk. Maaf, tapi aku harus masuk ke dalam. hei, tangkap dia cepat. Aku tidak akan membiarkannya masuk. Akan kutunjukkan padanya. Aku sudah memberitahu kalian jutaan kali untuk menggunakan otak bukannya kekuatan fisik. Dia berhasil masuk ke dalam setelah mendorong kita. Tapi dia tidak tahu, jika dia mencoba membuat kekacauan di dalam sana, maka EJ tidak akan membiarkannya. Dia telah menggali lubang untuk dirinya. Dia pasti akan jatuh ke dalamnya. Cutki. Cutki, kau di mana? Aku di sini untukmu, Cutki. Aku akan menyelamatkanmu. Apa yang terjadi, Buddha? Apa kau mencari adikmu? Kau tidak dapat menemukannya? Baiklah, sudah cukup. Lihatlah ke kanan, Buddha. Tepat di sebelah kanan, aku meninggalkan petunjuk untukmu. Cutki! Cutki! Kau siapa? Apa yang kau inginkan? Aku tidak akan mengampunimu jika kau menyakiti adikku. Halo, Kau cukup negatif, Gudan. Hanya dengan melihat darah kau pikir saudarimu itu sudah mati. Aku belum membunuhnya, Guda. Dia hanya sedikit terluka saja. dia terluka. Ya, dia berdarah. Dan dia pasti kesakitan. Apa kau ingin melihatnya? Iya, iya, iya. Katakan apa yang kau inginkan. Aku akan melakukan persis seperti yang kau katakan. Tapi tolong jangan sakiti dia, aku mohon. Ya, baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan saudarimu. Jika kau ingin saudarimu hidup, maka pergilah. Dan berpakaian seperti pengantin wanita. Menikahlah dengan EJ. Kau harus mengorbankan semua hidupmu untuk menyelamatkan saudarimu ini. Dan tentu saja, aku rasa aku tidak perlu memberitahumu lagi jika semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Maka, mayat saudarimu ini... Jadi katakan padaku, katakan dengan jelas Gudan Gupta, apakah kau bisa melakukan apa yang kukatakan atau tidak? Jika kau ingin saudarimu ini hidup, maka pergi dan berpakaianlah seperti pengantin wanita. Dan kau harus menikah dengan EJ. Ada apa dengan dia? Dia tidak menabrakku. Ada apa ini? Gudan? Gudan? Sebenarnya ada apa? Apa kau baik-baik saja?
Gudan, katakan padaku jika kau punya masalah. Aku pasti bisa membantumu. Kenapa kau diam saja, Gudan? Kau selalu tertawa dan bersenang-senang selama ini. Sekarang ada masalah apa? Jutki, dia akan membunuhnya. Tolong selamatkan dia. Tolong. Dia akan membunuhnya. Gudan! Gudan! Jutki! Apa yang terjadi, Gudan? Dari tadi aku bertanya padamu, apakah kau punya masalah? Kau punya masalah? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jika kau baik-baik saja, tempat ini tidak mungkin akan setenang ini. Kau akan membalikkan tempat ini. Kau tidak menabrak siapapun atau merusak apapun. Kau tidak memecahkan sesuatu atau berkelahi dengan siapapun. Gudan, apa kau baik-baik saja? Katakan, masalahnya apa? Kenapa? Kenapa kau menanyakan hal yang sama? Tidak ada masalah. Sebenarnya aku memikirkan Suita. Apa yang akan terjadi padanya jika dia mengetahui sifat aslimu? Daripada menanyakanku, lebih baik kau tanyakan bagaimana keadaan dan perasaan dia. Kau terus-menerus menanyakan ada apa denganku. Asal kau tahu ya, aku tidak tertarik untuk menabrakmu sama sekali. Kau jangan berpikir kalau aku menabrakmu itu dengan sengaja dan itu keinginanku. Kau pikir kau siapa? Aku tidak bisa memberitahu siapapun. Aku akan menangani situasi ini sendiri. Dia menyembunyikan sesuatu. Iya, aku menyembunyikan kebenaran darimu. Aku tidak bisa membaginya meskipun aku mau. Gudan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi sendiri. Ayo kita masuk, ya. Kalau kau pergi, aku juga pergi. Oh, Gudan sayangku. Sama seperti seorang saudara laki-laki yang melindungi saudara perempuannya, kau melindungiku pada setiap langkahku. Ya. Kau seperti saudara bagiku.
tidak akan melewatkan tujuanku setiap saat. Jadi cepatlah dan pergi ke sana, kuda. Kau hanya punya sedikit waktu. Aku tidak akan melewatkan tujuanku setiap saat. Cepatlah pergi ke sana, Buddha. Kau hanya punya sedikit waktu. Lakukan apa yang kukatakan. Swita, apa kau terluka parah? Maaf, Swita. Aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan hidup saudariku. Aku tahu ini salah, tapi aku akan melakukan apapun untuk Chotki. Maaf, Swita. Jika kau ingin kakakmu hidup, maka kau harus pergi dan berpakaian seperti seorang pengantin. Menikahlah dengan AJ. Lima menit lagi AJ akan masuk ke sini. Tapi aku tidak melihat Gudan di mana-mana. Kak Durga, seharusnya kakak tidak membiarkannya masuk. Dia benar sekali. Kita tidak tahu di mana keberadaannya dan apa yang dia lakukan. Kita tidak tahu apa-apa. Dia pasti ada di sana. Sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuat keributan. Sekarang ayo cepatlah. Kita harus membawa Swita ke Manda. Ayo Kak. Kak Durga, biasakan untuk memanggilnya ibu mertua. Ayo, kita bawa ibu ke bawah. Iya, ayo ke sana. Ini benar-benar hari yang membahagiakan. Mimpi kita kini menjadi kenyataan hari ini. Kita bahkan seharusnya tidak mengambil nama Gudan pada hari yang diberkati ini. Ayo, ayo. Di mana Swita? Kak Durga, panggil ibu mertua. Ibu mertua. Wah, kau sudah siap? Ayo, sudah waktunya. AJ pasti sudah sampai. Apa kau siap menjadi ibu mertua kami? Jika semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan, maka mayat saudarimu akan... Hei, perhiasannya masih di sini. Berarti ibu mertua belum memakainya. Sini, biar aku pakaikan. Buka kerudungnya ya. Laksmi, tunggu dulu. Tidak boleh. Kerudung pengantin hanya boleh dibuka di mandap.
Begini saja Kak Durga. Ayo kita pakaikan perhiasan tanpa melepas kerudungnya. Benar. Ayo, sini ibu mertua. Kau benar-benar siap sekarang untuk menjadi istri EJ dan juga ibu mertua kami. Kami sangat senang kau datang ke sini sebagai ibu mertua kami. Kami bertiga menyambutmu. Ayo. Giliran baru apa lagi yang diambil oleh kehidupan? Semuanya akan berbeda mulai hari ini. Paman EJ dan aku. Aku ingin tahu apa orang akan mengerti aku atau tidak. Kau lihat, kedua putrimu masih menghilang. Apa gunanya kita di sini menghadiri pernikahan ini? Memiliki rencana yang sangat hebat, tapi sayang Gudan tidak ada di sini. Pengantin wanita itu ada di Mandap. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Gudan sudah menghancurkan impianku. Aku lakukan ini untuk memenuhi keinginan terakhirmu, Antara.